Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-Fatihah. Baik, apa temanya hari ini, Mbak? Iman kepada kodok dan kodar. Ini iman keberapa ya? Iman keberapa? Iman keberapa? Nah, apa artinya? Apa yang dipahami kalau kita bicara iman kepada kodok dan kodar? Gak apa-apa. Masya Allah. Jawabannya singkat, pendek, tapi betul. Insya Allah, dibantu saya. Kita bicara tentang ketetapan Allah, kita bicara tentang takdir. Ya. Ini melengkapi rukun iman yang pernah kita bahas sebelumnya, mulai dari iman kepada Allah dan seterusnya sampai sekarang, sampai kali ini. Ada yang masih ingat habis iman kepada Allah? Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, baru terakhir kodok dan kodar. Kenapa menjadi penting membahas rukun iman ini? Karena kesemuanya mempunyai konsekuensi untuk kita. Betul enggak, Mbak? Kenapa mbak-mbaknya mau menutup aurat? Ah, itu ada sebabnya. Betul enggak? Yang kalau ditawari orang, mau enggak saya kasih berapa juta tapi lepas misalkan. Bisa jadi kita enggak mau. Uangnya diterima sekarang, hanya dinikmati sekejap, tapi yang selama-lamanya kita nggak tahu, betul nggak? Nah, ini. Demikian juga kenapa Mbak sholat, misalkan ada yang mau ngasih uang, udah deh jangan sholat, saya kasih uang aja deh, setiap hari saya kasih uang misalkan, nggak usah mikir apa-apa, saya jamin semuanya. Mau nggak Mbak? Nggak mau, karena tadi pangkalnya adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah yang membawa kepada konsekuensi logis bahwa apa? Kita mesti mentaati apa yang Allah sampaikan. Nah, kali ini insya Allah kita akan lebih dalam ya. Kalau kemarin sudah bicara iman kepada hari kiamat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kodok dan kodar. Kita mulai dari pembahasan bagaimana, jadi bagus banget ya PowerPoint saya ya. Tadinya polos sama Mbak Reni dibuat jadi bagus. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mengatakan demikian. Apa artinya? Artinya ada di sini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau keadaan suatu kaum sebelum ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengadakan perubahan bagi mereka sendiri. Maknanya apa? Keadaan kita tidak akan berubah menjadi lebih baik manakala kita tidak merubah keadaan itu sendiri, tidak berupaya, tidak mengadakan upaya untuk mengadakan perubahan. Berharap apa? Berharap nanti Allah kasih ya. Berharap nanti Allah lah tiba-tiba ada rezeki, berharap ada keajaiban dan seterusnya. Allah sudah tegaskan jauh-jauh hari demikian. Bahwa apa? Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka sendiri itulah yang berusaha mengadakan perubahan. Pernah merasakan sesuatu yang menyedihkan? Pernah? Pernah baper? Pernah sedih? Pernah kecewa? Dan lain sebagainya. Kita kupas hari ini, mudah-mudahan akan kasih jawaban buat teman-teman ya. Bagaimana kita mensikapi itu semua? Apakah Allah yang menetapkan itu atau seperti apa? Nah, boleh di slide kedua Mbak Rini. Ini yang tadi kita sudah bahas ya, bahwa iman kepada qada dan qadar adalah iman yang kita nggak bisa tawar-tawar sebetulnya. Kenapa?
Karena Allah yang menetapkan itu, Allah yang ingin menyampaikan kepada kita bahwa ini salah satu keimanan yang layak kita imani. Dari mulai sampai malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, coba ceritakan apa itu iman, kata malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, iman itu meyakini adanya Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan percaya kepada. Oh, ini ada yang hilang. Ada yang hilang. Nanti diedit bisa Mbak ya. Iman kepada takdir baik dan buruknya berasal dari Allah. Jadi bicara takdir itu tadi yang disampaikan itu bukan hanya bicara takdir baik. Tapi kalau takdirnya buruk, ini pasti bukan dari Allah nih, nggak bisa begitu. Tapi dikatakan di sini, takdir baik dan buruk berasal dari Allah. Jelas ya? Insya Allah sampai sini. Boleh lanjut Mbak? Apa itu takdir? Oleh para ulama, takdir itu diartikan dengan catatan ilmu Allah yang menyeluruh. Catatan ilmu Allah yang menyeluruh tentang segala sesuatu. Dikatakan semuanya telah tercatat, diketahui oleh Allah dan dicatat dalam Lauhil Mahfuz. Jadi takdir itu adalah gambaran maha taunya Allah. Allah punya maha mengetahui kan? Salah satu maha Asmaul Husnanya Allah adalah sifatnya Allah adalah maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah tentu berbeda dengan maha mengetahuinya mengetahuinya kita. Kalau kita tahu sebatas apa yang sampai kepada kita, betul nggak? Kalau kita belajar di sekolah, kalau kita belajar di majelis ilmu, atau kita membaca buku, kalau kita mengikuti training, workshop dan seterusnya, barulah kita tahu, oh gitu ya Mbak ya? Kita akan baru tahu gitu. Atau ketika kita tidak paham, teman kita melihat, kok kamu caranya begini, kalau seperti ini lebih mudah, diajari caranya, baru kita tahu. Akan tetapi maha taunya Allah tidak membutuhkan diajari oleh yang lain. Maha mengetahuinya Allah meliputi segala sesuatu. Maka kalau bicara ilmunya Allah dikatakan, kalau saja pohon-pohon di dunia ini dijadikan sebagai pena, kemudian dijadikan sebagai pena untuk menuliskan ayat-ayat Allah, maka ini tidak akan cukup. Bahkan ketika ditambah lagi dengan jumlah yang serupa tidak akan cukup. Demikian juga air di dalam 7 samudra itu ketika dijadikan sebagai pena, sebagai tinta, kemudian diminta untuk menuliskan ilmu Allah dan ditambah sejumlah yang sama, nggak akan cukup untuk menuliskan ilmu Allah. Padahal air di 7 samudra itu banyak nggak? Banyak, sangat banyak. Kalau bicara tinta sebanyak itu, Masya Allah gitu. Inilah miliknya Allah gitu. Tapi lagi-lagi maha mengetahuinya Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya apa? Bahkan yang akan datang saja, apa yang akan terjadi, Allah tahu. Bahkan sebelum kita dilahirkan, gitu ya. Sebelum kita dilahirkan, itu Allah sudah mempunyai ilmu tentang itu. Kelak si fulan akan dilahirkan begini, dan nanti seperti ini, dan seterusnya. Apakah itu Allah berarti menentukan si fulan baik dan si fulan buruk? Tidak demikian maksudnya. Tapi itulah maha mengetahuinya Allah akan masa yang akan datang. Baik. Ini bicara takdir. Maka adakah takdir yang kejam? Itu ada lagunya ya. Pernah dengar lagunya? Itu diprotes itu. Karena nggak ada takdir yang kejam itu. Itu gambaran maha taunya Allah atas segala sesuatu yang meliputi segala dimensi. Ya, boleh lanjutkan. Maka beriman kepada qada dan qadar itu sesuatu yang memang tidak bisa tidak. Kita harus pahami, harus mempunyai ilmu tentangnya. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ya. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Tadi, dengan ukurannya masing-masing, dengan kemahatauannya tadi. Sudah ada gambaran bagi Allah tentang segala sesuatu. Maka sulit untuk kita mengimani bahwa di dunia ini nggak ada itu yang namanya takdir, nggak bisa kita menelak dengan itu, gitu loh.
termasuk yang baru terjadi 10 menit yang lalu, termasuk yang baru terjadi mungkin 3 menit yang lalu. Itu sama saja gitu, dengan sesuatu yang terjadi ratusan tahun yang lalu gitu. Ini kita sedang bicara takdir, sesuatu yang telah terjadi. Ya, boleh lanjutkan. Nah, maka saya mengutip dari yang tertulis dari kitab tafsir Al-Qurtubi ya. Imam Asy'uti mengatakan, kepercayaan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini mendetailkan apa yang tadi sudah dibahas ya. Bahwa dia telah mengetahui ukuran, kondisi, peraturan dan waktunya jauh sebelum sesuatu itu terjadi. Oleh karena itu tidak ada satu kejadian di langit dan di bumi kecuali seluruhnya muncul dari ilmu, kemudian kudrohnya Allah dan iradahnya Allah. Jadi tidak lepas dari ilmunya Allah, kekuasaannya Allah dan kehendak Allah, itu semua itu terjadi. Sekalipun itu meteor yang jatuh, atau maka dikatakan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, sekalipun itu daun yang jatuh, selembar daun yang jatuh gitu. Tidak akan terjadi segala sesuatu tanpa izin Allah. Persisnya seperti itu. Baik, lanjut. Dan dari Imam Al-Khattabi dalam Syahid Sabiq Akidah Islam halaman 151, sesungguhnya Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan bekal akal, kekuatan, persiapan tenaga dan ilmu agar ia mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar sebagai standar perbuatannya. Apa yang dibahas di sini, Mbak? Sesungguhnya Allah yang menetapkan itu. Dikatakan di sini Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Lagi-lagi Allah sudah menyiapkan semuanya. Bahwa apa? Manusia memiliki bekal akal. Ada kekuatan dalam dirinya. Kemudian ada persiapan tenaga dan ilmu agar ia mampu membedakan yang salah dengan yang benar. Dengan demikian secara sukarela manusia akan memilih. Betul nggak Mbak sukarela Mbak? Milih sukarela betul? Ada nggak yang dipaksa? Ayo ke kantor berangkat gitu. Enggak, sukarela gitu. Termasuk Mbak mandi pagi-pagi, ada yang dorong-dorong ke kamar mandi Mbak? Ada yang narik tangannya gitu? Enggak gitu. Dengan demikian secara sukarela manusia akan memilih tanpa ada paksaan kehendaknya sendiri. Sebab sesungguhnya takdir hanyalah pemberitahuan tentang ilmu Allah yang sangat luas meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Allah ini tidak memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Gimana Mbak? Sepakat dengan ini? Tapi ini yang bicara ulama ya. Jadi ilmu Allah itu tidak memaksa sedikit pun kepada seseorang untuk apa? Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bahkan ketika Mbak nggak suka sama timun, disodori timun, Mbak dipaksa nggak untuk makan timun? Enggak. Atau sekolah, atau mau bekerja, atau misalkan ada yang melamar, Mbak mau menikah atau tidak, atau Mbak mau mengerjakan apapun itu kesukaan. Sudah ngambil sendiri tadi. Kasih ya. Ngerti gak? Kasih. Maka kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang kita kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi sesungguhnya sesuatu yang memang menjadi pilihan kita sendiri. Sampai poin ini ada yang mau protes mungkin? Nggak bisa, saya tuh dipaksain. Kalau bangun tuh mata saya masih merem ya. Kemudian saya ditarik tangannya gitu. Ada yang begitu? Mungkin ada ya kalau lagi sahur ya. Ngantuk banget gitu. Tapi paling tidak ketika berbuat sesuatu tidak ada paksaan. Ketika Mbak belanja di minimarket atau belanja di swalayan, Mbak memilih sesuatu yang Mbak beli, apakah dipaksa? Tidak. Mau pakai baju apa hari ini, apa dipaksa juga? Seterusnya. Boleh lanjut Mbak. Nah itu tadi bicara ketetapan Allah secara
menyeluruh. Maka yang dinamakan qada adalah keputusan Allah. Keputusan yang juga merupakan bagian daripada ketetapan Allah. Kalau bicara qada dan qadar, qada itu nanti kita akan bahas di slide setelahnya ya. Persisnya qada itu apa sih gitu. Nah, namun yang dikatakan qadar adalah ini qadar dalam arti yang dijadikan satu dengan qada dan qadar ya. Qadar adalah khasiat al-asya atau potensi suatu benda. Yang dikatakan benda di sini maksudnya adalah ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Al-asya adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan. Di situ ternyata Allah menciptakan semua itu dengan potensinya masing-masing. Apa itu maksudnya potensi, Mbak? Air. Air itu sifatnya apa? Air mengalir. Baik, satu. Ada lagi? Kalau ada api, dikasih air. Apa yang terjadi? Memadamkan. Tapi kalau dikasih bensin, kalau dikasih bensin atau minyak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan api tadi? Makin menyala-nyala, makin berkobar. Semua ini adalah khasiat yang Allah tetapkan kepada masing-masing ciptaan Allah gitu. Maka beda-beda. Nggak bisa kita ngisi air di motor ya, atau wah udah deh ini duit harus ngirit nih akhir bulan, akhirnya sudah nggak usah pakai bensin deh, pakai air aja gitu, bisa nggak? Nggak bisa, karena khasiatnya berbeda. Itulah yang dikatakan di sini kadarnya berbeda-beda. Yang satu memanaskan mesin, sedangkan yang satu justru mematikan, yang ada malah bikin mogok. Itu karena kejadian saya tuh. Anak saya masih kecil, dia nggak tahu mainan selang air. Ternyata selang airnya itu diarahkan kemana? Knalpot. Masih bagus, ternyata tidak terisi penuh ke knalpot. Walaupun sempat mogok. Kenapa? Karena tadi masing-masing mempunyai kadarnya masing-masing. Jadi kalau ada orang yang rumahnya kebakaran, jangan disiram sama. Nah, harus dipastikan isi dirigennya itu air atau bensin gitu. Nah, maka dalam surat Alladzi khalaqa fasawwa. Ada yang tahu? Astagfirullah, saya kok lupa. Walladzi qaddara fahada. Jadi Allah yang mengatakan, yang menciptakan lalu membuatnya sempurna. Allah berfirman demikian. Dan kemudian dan yang menentukan kadarnya lalu memberi petunjuk. Dari surat ini jelas bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu, menciptakan segala sesuatu itu sempurna apapun bentuknya, dikatakan di sini Allah menciptakan kadarnya masing-masing, menciptakan khasiatnya masing-masing. Demikian pula dengan kita manusia. Loh, kalau manusia potensinya apa? Apa Mbak kira-kira? Potensi yang kita miliki apa? Kita manusia kan? Ya, kira-kira potensinya apa? Kita punya potensi hidup apa? Saya kasih bocoran. Berasa enggak kita punya naluri? Naluri untuk tertarik dengan lawan jenis. Naluri bukan? Naluri. Kenapa Allah ciptakan naluri ini? Nah, naluri ini punya potensi baik maupun buruk tergantung siapa yang memanfaatkan. Naluri tertarik dengan lawan jenis. Kira-kira ada nggak sisi positifnya? Ada nggak? Ada? Ada. Apa tujuan Allah memberikan naluri ini? Bayang nggak kalau nggak punya naluri ini, dari dulu Nabi Adam sama Hawa cuma berduaan aja, nggak akan sampai ke kita, betul nggak? Bumi yang sebesar ini isinya cuma dua, Nabi Adam sama Hawa saja. Maka Allah berikan naluri ini untuk apa? Untuk tadi agar manusia mampu melestarikan keturunan, tidak punah. Ini kalau diambil sisi positif. Maka apa? Hanya boleh dalam Islam ini naluri ini disalurkan manakala seorang itu sudah menikah, sudah ada akadnya. Nah, tapi ada dua sisi yang lain, ada sisi yang lainnya. Bisa jadi menjadi buruk manakala apa? Ketika seseorang itu belum berakad, lantas melakukan hubungan biologis. Nah, ini kalau sudah bicara seperti itu, berarti apa? Potensi itu ada, akan tetapi penggunaannya nanti yang dihisap oleh
Allah. Seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan akal, dengan potensi kekuatan, dan yang lain-lain agar manusia mampu memilih mana yang baik dan mana yang salah, mana yang buruk. Fujuroha wa taqwaha. Kita bisa milih. Kenapa? Allah sudah kasih. Akal adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Betul enggak? Saya mau tanya, ayam punya akal, punya otak enggak? Punya. Tapi punya akal enggak? Nah. Ayo ayam, kamu mau apa? Kamu sakit apa? Enggak bisa nunjuk dia. Apa yang sakit enggak bisa. Atau diberikan sesuatu begitu untuk dibuat rumahnya, enggak bisa. Atau bahkan misalkan kera, tapi kok bisa ya? Misalkan kadang-kadang binatang itu kalau kita lihat di mana kebun binatang, kok bisa dijawab hitungan sebetulnya itu tidak menggunakan otak. Apa yang mereka gunakan? Yang mereka gunakan adalah latihan, diulang-ulang, akhirnya ngerti 3 tambah 2 sama dengan 5, lalu ditekanlah itu 5 kali. Tapi bukan otak yang mereka, bukan akal yang berperan dalam ikan lumba-lumba. Inilah khasiat yang hanya dimiliki oleh manusia. Maka khalifah fil ard, khalifah Allah di muka bumi hanya Allah berikan kepada manusia. Gitu. Yang dengan itu manusia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian pula manusia punya potensi-potensi yang lain. Manusia punya potensi untuk mempertahankan diri. Itu potensi. Potensi ini kalau dimanfaatkan dengan baik, ya Masya Allah gitu ya. Tapi kalau tidak, hanya menunjukkan eksistensi dirinya saja, akhirnya bisa lari ke sombong. Ini manusia punya pilihan-pilihan. Demikian pula manusia punya naluri untuk menuhankan sesuatu, menyembah sesuatu. Semua manusia punya naluri ini. Nah masalahnya, mau memilih sesuatu yang disembah itu yang hak atau yang batil, yang benar atau yang salah, sesuatu yang layak disembah sebagai pencipta atau tidak. Ini diantara potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, naluri-naluri tadi adalah naluri yang sifatnya berawal, yang dipengaruhi oleh rangsangan yang sifatnya eksternal. Tapi manusia juga punya potensi yang rangsangannya sifatnya internal. Apa itu? Makan, minum, betul enggak? Sekarang iya sih kebutuhan, tapi diatur enggak? Nah ini tadi. Kembali kepada bagaimana manusia mengelola itu semua. Itu yang nanti akan kita bahas setelahnya. Boleh lanjut, Mbak? Nah, maka kalau boleh saya simpulkan, tadi saya sempat tanyakan ya, ada pernah mengalami fase-fase yang buruk dalam kehidupan, ada yang mungkin pernah mengalami kesedihan, ada yang pernah mengalami kebahagiaan dan lain sebagainya. Apa itu? Apakah itu berarti itu takdir? Iya Mbak. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, itulah yang dikatakan sebagai takdir atau ketetapan Allah gitu. Yang gambarannya tadi ya, takdirnya Allah itu adalah meliputi segala sesuatu. Lantas gambarannya kalau kita berpikir dengan jernih, sebetulnya manusia ada dalam ya, yang dikatakan yang hakikat peristiwa yang terjadi di dunia ini ada 2 macam. Hakikat peristiwa yang menimpa manusia, khususnya demikian. Ada 2 macam. Kita ada di 2 kondisi ini. Kita bahas satu-satu ya Mbak. Ada kalanya terjadi pada area yang dikuasai atau di bawah kontrol manusia. Kayak tadi yang saya ceritakan, Mbak mau makan. Itu punya pilihan nggak? Mbak dipaksa orang nggak? Enggak. Inilah yang disebut bahwa dalam kondisi-kondisi seperti itu, Mbak dikuasai atau di bawah kontrol kita sendiri. Kita punya pilihan. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, di sini manusia bebas memilih. Dikarenakan manusia bebas memilih, maka manusia dihisap atas apa yang kita perbuat. Kenapa? Karena dalam suatu apa yang kita kerjakan itu dikatakan terikat dengan hukum syara. Kita sudah mengupas itu di depan ya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah adalah pencipta kita, maka kita yakin dengan apa yang dibawa oleh
Allah yang diturunkan kepada manusia. Apa itu, Bu? Apa, Bu, yang diturunkan Allah kepada kita? Yang berupa petunjuk Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada apa yang tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan kita aqimus shalah, ya sudah, kita dengan ikhlas melaksanakan sholat. Wa atuz zakah, kita keluarkan zakat kalau kita sudah sampai kepada haul dan nisabnya. Atau yang lain, lakukan puasa, saum di bulan Ramadan sebagaimana kaum sebelum kalian dahulu berpuasa. Nggak ada paksaan untuk kita melaksanakan itu. Kenapa? Karena tadi sudah ditunjuk oleh keimanan kita. Maka orang yang beriman kepada Allah semestinya tidak bisa dipungkiri, dia akan tertuntun oleh imannya itu dalam segala kondisi. Apapun yang dia perbuat, perasaannya, bahkan perasaannya, Bu, sayang, benci, cinta, itu iman landasannya. Wahyu, tidak lagi melihat sebatas perasaan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang paling tahu yang terbaik untuk manusia. Aduh, tapi itu saya geli kalau sama kucing, tapi katanya sama binatang kita harus sayang. Akhirnya itu yang mengarahkan kita. Atau apalagi, Bu, yang kadang-kadang kita tidak sesuai dengan selera kita, akhirnya tapi kita terlatih untuk melaksanakan apa yang Allah tunjukkan. Nah, inilah, Bu, di mana ketika area ini dikuasai manusia, kemudian manusia bebas memilih dan manusia dihisap atas apa yang diperbuatnya, inilah yang disebut sebagai qadha. Kenapa dikatakan qadha? Karena ketetapan inilah Allah yang memutuskan ketetapan ini atas manusia. Maka kalau ada kejadian atau peristiwa yang terjadi yang kadang-kala tidak sesuai dengan maunya kita, bagaimana sikap kita, Mbak? Kita tadi sudah bahas, kita beriman kepada qadha dan qadar. Kadang-kadang saya tuh nggak suka sebenarnya kemarin begitu, tapi sudah terjadi. Ketetapan Allahnya demikian. Lantas bagaimana pensikapan kita? Ada yang mau jawab? Apa, Mbak, kira-kira? Nggak apa-apa, nggak dinilai kok. Apa, Mbak? Ikhlas. Iya, ikhlas. Karena apa? Di situ tandanya kita beriman kepada takdir Allah. Yakin bahwa yang menetapkan ini tidak akan terjadi di alam semesta ini tanpa izin Allah. Mbak, berarti kalau kita mengimani ini, hidup kita lebih tenang nggak? Hidup kita lebih bahagia nggak? Iya. Bukan semata-mata, ada pernah dengar orang masih mengungkit-ungkit masa lalunya? Coba kemarin itu saya begini. Andai kemarin itu saya begini. Kira-kira lelah nggak hidupnya? Ya, pasti lelah, capek gitu. Kenapa? Dia tidak kembalikan peristiwa itu atas apa? Bahwa itu adalah qadha dan qadarnya Allah gitu. Nah, sedangkan area yang satunya lagi, kalau tadi dikuasai manusia, di area ini kita tidak menguasainya. Atau apa? Tidak dikuasai, tidak di bawah kontrol manusia. Nah, ini ada dua macam, Bu. Kalau agak pusing bilang ya, Bu, ya. Karena ini memang ya bahasanya demikian. Nanti saya boleh jelaskan lagi. Ada yang ditentukan oleh sunatullah. Apa sih takdir yang ditentukan dengan oleh sunatullah? Semisal bentuk hidung kita, mata kita, rambut kita kok nggak warna hitam tapi warnanya coklat. Terus yang satu rambutnya ikal, atau badan kita ada yang tinggi, ada yang pendek dan lain sebagainya. Ini terikat dengan sunatullah. Sudah dari sananya. Terhadap perkara yang tidak dikuasai manusia ini dikatakan manusia karena tidak bebas memilih, maka kita tidak dihisap. Paham ya, Bu? Tidak dihisap itu maksudnya apa? Nggak diminta pertanggungjawabannya. Kenapa wajah kamu begitu bentuknya? Nggak ditanya, Bu. Atau kenapa kamu tidak lebih tinggi dari dia? Nggak akan ditanya perihal masalah ini. Karena ini di luar kontrol manusia. Demikian juga bicara gravitasi, bumi dan lain sebagainya. Kita nggak akan ditanya. Gitu. Nah, kalau itu, ya baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau dikatakan, sebetulnya kalau kita masukkan tadi, kan masuk ke yang di bawah.
Kita nggak dihisap. Kalau kita tidak dihisap, maka buat apa kita bersusah payah merubah fisik? Karena nanti nggak ditanya sama Allah. Dan konsekuensi logis lainnya adalah bahwa ketika kita beriman bahwa itu diciptakan oleh Allah, maka kita tidak boleh merubah apa yang sudah Allah ciptakan. Ini nanti yang masuk kepada yang di atas. Dia akan dihisap gitu kan, kalau dia sudah memilih langkah yang pertama gitu, yang tadi untuk merubah kondisinya dan lain sebagainya. Ya. Maka dikatakan di sini manusia tidak dihisap dengan apa yang terjadi. Mari kita lari ke contoh ya Bu ya, supaya lebih real. Semisal kalau kita baca koran kemarin, ada seorang anak yang sedang bermain, tiba-tiba ada yang accident kemudian meninggal. Kejadian itu terjadi setelah si A menjemput si B bermain di sebuah kolam, kemudian tiba-tiba pulang tinggal nama. Sudah diambil sama Allah nyawanya. Saya boleh tanya, terjadinya peristiwa itu masuk kategori yang mana? Kejadiannya yang bawah? Ya, benar. Kejadiannya adalah yang, wah ini maaf Mbak, saya salah tulis. Yang di atas itu, yang ditulis bukan, bisa diedit nggak ya? Yang itu bukan kodok yang di atas. Justru yang kodok ini yang di bawah. Ketetapan Allah itu yang. Tapi tadi jawabannya betul ya. Tapi sekaligus merevisi apa yang ditulis. Ya, ini yang di bawah, masuk yang di bawah sebetulnya. Betul ya Mbak ya, bahwa kejadian itu, peristiwa itu masuk dalam kategori di luar kontrol manusia, di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Nah, contohnya lagi kalau saya boleh detaili bahwa seseorang itu dicabut nyawanya karena hanya satu sebab. Apa sebabnya orang itu mati? Ada yang nanya ya kadang-kadang kalau ngelayat, kenapa meninggal gitu. Sebetulnya nggak perlu ditanya, kenapa? Sebab meninggal itu hanya satu. Apa Bu? Ya? Sudah ajal, betul. Lebih betul kodok, tapi persisnya adalah datangnya ajal. Sudah datang waktunya. Jadi kalau tadi kita bahas ada orang laki-laki yang anak kecil itu bermain, kemudian pulang-pulang tinggal nama, berarti orang tuanya gimana? Yang pertama harus apa? Ikhlas dengan ketetapan Allah. Kalau anaknya Allah panggil lebih dulu. Adapun sebab kematian hanya satu. Apa itu tadi? Datangnya ajal. Jadi jangan sampai kemudian orang tuanya mengatakan kalau tadi aku nggak izinkan dia main dengan si A, pasti dia masih hari ini masih ada di sini. Betul nggak pernyataan ini? Enggak. Karena Allah sudah tentukan waktunya, datangnya ajal. Maka yang dinamakan al-maut atau nyawa itu, walaupun dia di tempat tidur, dia tetap akan berpulang ke rahmatullah gitu. Seperti halnya kemarin siapa yang baru meninggal? Siapa? Ashraf. Di mana tidur? Di tempat tidur. Nggak ada yang pernah tahu, dia juga nggak pernah membayangkan. Ashraf sendiri itu pun saya yakin tidak akan membayangkan bahwa paginya Allah panggil. Sebagaimana sebetulnya juga kita, itu menjadi pelajaran berharga untuk kita, bahwa kita nggak ada yang pernah tahu bicara umur, sampai kapan kita diberikan waktu. Itu. Ya. Tadi sudah dibahas ya, bahwa kejadian itu adalah masuk dalam area yang di bawah. Bukan yang di atas, bukan kadar Mbak. Kadar ada dijelaskan tadi di depan. Maaf. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa terjadinya adalah qada atau ketetapan Allah. Kemudian apa yang bisa dimuhasabah dari peristiwa itu? Kalau ibu itu punya anak lebih dari satu dari yang meninggal tadi, yang meninggal satu orang, ya, yang tadi, ternyata saudaranya masih ada. Apa yang bisa dimuhasabahi di sini? Apa yang bisa diintrospeksi di sini? Anak bermain dengan pengawasan, tentunya begitu. Apalagi kalau anaknya masih kecil, masih balita gitu. Dan nauzubillahnya lagi, mohon maaf saya harus sampaikan. Kemarin saya baca sebuah
cerita ya, menurut saya miris gitu. Ternyata anak-anak kecil itu hari ini kisah nyata Bu ya, kalau ada yang punya anak di rumah, pastikan yang dititipinya itu betul-betul menjaga anak-anak kita dalam pengawasan yang betul-betul. Jadi terjadi ternyata ketika anaknya dititipkan sama pembantu di rumah karena ibunya kerja, si anak ini sebetulnya biasa ikut sama pembantunya. Kemana aja mbaknya ini dia di situ. Tapi waktu itu pernah tinggal di kontrakan yang berdempetan begitu, kemudian diajak main, dipanggil sama tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu ternyata laki-laki, ya itulah saya membacanya sebenarnya miris ya, tapi bisa jadi ini rentan di lingkungan kita. Mainnya pertama, astagfirullah, saya tidak tahu itu umur berapa ya. Jadi diajak main dokter-dokteran. Saya yakin mbak-mbak di sini paham lah apa yang terjadi kemudian. Jadi dari mulai dipegang area ya di depan itu ya, sampai akhirnya jadi itu ternyata sering. Saya nggak ngerti ya, anak kecil kok bisa itu, yang padahal tangga sebelahnya juga masih kecil gitu. Nah anak ini ternyata aneh, pertamanya aneh dan seterusnya. Tapi karena sering dibujuki permen, kue dan lain sebagainya, akhirnya mau. Sampai kemudian dia nggak ngerti ternyata yang sudah terjadi adalah penetrasi. Anak kecil Bu. Dan dia ketika setelah pindah rumah, dia cerita sama ibunya marah. Nah ini, seorang ibu juga harus peka. Kalau anaknya cerita, dengarkan. Ini cerita kesekian yang saya baca bahwa ibu tidak peka. Akhirnya anak ini mencari solusinya, jawabannya sendiri. Nah di situ dia shock begitu dia masuk SMP, ada pelajaran biologi, ya itulah. Ya alhamdulillahnya manakala dia sudah besar, dia bisa menjaga diri, akhirnya dia mendapatkan jodoh yang baik, yang bisa menerima apa adanya. Tapi ini pelajaran berharga. Anak bahkan dinodai dari usia masih dini gitu. Ya ini menyusul peristiwa yang terjadi belakangan ya, rentetan peristiwa itu, nauzubillah. Maka orang tua, ibu, kalau sudah diberikan amanah oleh Allah, ini termasuk area yang di atas. Itu pilihan kita Bu. Kalau kita memilih untuk bekerja, maka pastikan anak-anak di rumah itu juga dalam pengawasan terbaik. Gak apa-apa cerewet sedikit, atau berikan gambaran persepsi yang sama antara kita dan ART di rumah tentang anak ini mau dibawa kemana. Bagaimana kita menjelaskan kondisi hari ini dan seterusnya. Itu harus sama persepsinya. Gitu. Ini termasuk dalam area yang dikuasai oleh manusia. Mbak Reni, itu betul kode yang di bawah. Cuma di atas itu nggak ada penjelasan itu. Biar kosongkan aja Mbak. Iya, karena kodarnya udah dibahas tadi di depan. Nah ini, maka kalau ada yang masih bingung, mohon tanya ya. Enggak, itu dihapus saja semuanya. Nah yang bawah itu kodok Mbak. Hapus, nah bawah itu kodok. Ya, pakai H. Pakai H. Ya. Contoh apa lagi yang lain? Contoh lagi yang lain Bu. Ketika ada seseorang mau nyebrang jalan misalkan. Si fulan mau menyeberang jalan. Yang bisa dimasuk dalam kategori yang dia bebas memilih adalah yang di atas. Apakah dia akan menyeberang jalan dengan hati-hati atau sembrono atau sembarangan? Dia bebas memilih kan? Nah kalau dia sudah memilih hati-hati, tengok kanan, tengok kiri, dia nyebrang. Karena memang tidak ada mobil, tidak ada motor. Namun ketika dia menyeberang jalan, qadarullah, tiba-tiba ada motor dalam kecepatan tinggi yang tiba-tiba langsung menabrak. Kejadian ini masuk dalam area yang mana Mbak? Bawah, baik. Nah, berarti apa? Kalau yang area yang di atasnya yang mana? Yang waktu nyebrangnya. Dia mau milih hati-hati atau tidak? Nah, sekarang dari apa contoh-contoh yang saya sudah jelaskan, bisa kebayang ya Mbak? Dalam kehidupan sehari-hari semestinya itu yang kita kerjakan. Bicara hasil berarti areanya siapa? Areanya Allah. Tapi tadi kita sudah diingatkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itulah yang merubahnya. Berarti apa? Allah menghendaki kita untuk berbuat maksimal, sungguh-sungguh.
Lagi-lagi saya ambil contoh anak ya Bu ya. Ketika anak ujian, yang kita perhatikan apanya? Kertas ulangannya Bu? Iya? Apa Bu? Kesehatannya sebelum dia ulangan ya. Apalagi? Persiapannya, betul. Yang kita awasi persiapannya, apa yang sudah diikhtiarkan sama anak. Karena bicara hasil sudah areanya Allah. Qadarullah pas lagi ujian kok dia misalkan bolpennya macet lah apa segala macam. Ini ketetapan. Tapi yang harus kita lihat adalah apa? Manakala anak itu sudah sungguh-sungguh belajar dan lain sebagainya. Itulah yang harus diapresiasi. Nggak apa nak, kali ini nilainya belum baik. Besok lagi dipersiapkan ya alat tulisnya dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya Bu ya? Yang kita kritisi bukan yang di bawah. Kok nilainya jelek sih cuma segini? Bukan itu. Bukan itu yang dihisap. Gitu. Kenapa? Karena bicara hasil bukan tadi tidak dihisap, tapi bicara apa? Prosesnya itu yang Allah lebih lihat. Apakah dia sungguh-sungguh maksimal atau tidak? Contoh apa lagi Mbak? Nah, ada yang suka marah sama anak. Oh iya pasti. Ini juga sama Bu. Kalau bicara anak kita sudah nasihati. Misalnya contoh ya. Ternyata masih juga belum mengerti apa yang kita sampaikan. Maka apakah ketika dia mengerjakan satu kesalahan terus kita marahin gitu Bu? Gak apa-apa ya Bu. Ini kan kita supaya bisa dipraktekin. Kira-kira gimana pensikamannya? Ini pun sama, ternyata Allah belum mentakdirkan anak ini berubah seperti apa yang kita harapkan. Berarti apa? Berarti apa Bu? Tugas orang tua lah yang terus berikhtiar supaya anak itu faham apa yang kita sampaikan. Bukan sekedar mengandalkan kata-kata. Waduh kalau nasihatin top deh Bu. Ceramah 1 jam. Waduh. Hati-hati Bu, ada kalanya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, anak itu nggak dalam posisi yang nyaman. Kalau anak dalam posisi tertekan, apa yang terjadi Bu? Psikisnya yang terkena, akhirnya otaknya tidak menerima apa yang disampaikan. Karena nggak happy, betul nggak Bu? Nah ini termasuk area yang diikhtiarkan oleh kita. Berarti next kalau kita nasihati dia dalam kondisi enjoy, dia harus senang dulu dan seterusnya. Terus jangan lama-lama. Kalau anak sudah mulai mengantuk, stop, sabar. Jangan diteruskan gitu. Nah, berarti apa? Insya Allah kita lebih nyaman nggak kira-kira Bu? Iya, karena kita nggak dibawa marah terus. Capek deh dia tiap hari marah, masa nggak ngerti-ngerti sih? Ya iyalah Bu. Karena setiap kali ibu marah, dia dalam kondisi yang tidak mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Nah, berarti pemahaman tentang takdir Allah di sini juga bermain. Apalagi Bu? Ada yang mau ditanyakan mungkin sambil kita bahas kasusnya? Mangga, silahkan. Ya. 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 Hmm. 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 Pertanyaannya banyak Mbak itu. Baik, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, memang demikian. Ada hadisnya Mbak, bahwa ketika anak itu dilahirkan, seseorang itu dilahirkan, sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz umurnya dan lain sebagainya. Tapi kok ada juga dikatakan doa merubah takdir ya. Kemudian tadi ya dikatakan silaturahmi dan lain sebagainya. Ini ikhtiar kita Mbak. Walaupun kita tidak perlu pikirkan di Lauhil Mahfuz saya tahun berapa ya, nggak perlu pikirkan itu. Betul nggak Mbak? Karena di luar jangkauan kita, jangkauan berpikir kita. Itu ya Mbak ya, pertama. Jadi kita nggak perlu pikirkan di Lauhil Mahfuz tuh kita kapan dan seterusnya. Akan tetapi ikhtiar tadi memang benar Mbak. Hanya Allah yang tahu memang ketika kita sudah ditakdirkan, taruhlah misalkan Allah kehendaki kita
berpulang di umur di tahun 2020 begitu. Tapi karena ikhtiar yang tidak habis-habis yang berkaitan dengan tadi misalkan ya, doanya luar biasa, ikhtiar dia untuk silaturahmi juga luar biasa. Memang Allah biiznillah Allah undur waktunya tidak lagi 2020 tapi 2000. Nah, seperti itu kira-kira. Akan tetapi ini dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuannya Allah di mana kita tidak tahu. Berarti apa yang kita bisa ambil di sini? Ya memang tugas kita hanya berikhtiar begitu dan yakin bahwa ketetapan Allah itu pasti. Gitu ya Mbak ya, bisa menjawab yang tadi ya. Yang lain bisa dipahami ya. Gitu. Ya memang tugas kita hanya di area yang di atas itu Mbak. Berikhtiar dan kita yakin. Jadi pembahasan qada dan qadar lebih mengarah ke apa? Bagaimana perbuatan kita faham di area yang mana. Bahwa perbuatan kita itu juga dihisab. Disitulah kita pahami. Ini yang poin yang pertama tadi ya Mbak. Kemudian tadi yang mana Mbak? Yang orang tertabrak. Oh, pembunuhan. Maaf. Bahwa seseorang itu meninggal sebabnya hanya satu. Ini sudah pasti. Apa tadi Mbak? Ajal. Nah, bicara datangnya ajal tadi, ini kalau bicara, tapi kalau dibunuh berarti itu takdirnya Allah juga. Tadi Mbak, ini masih dalam jangkauan maha taunya Allah gitu. Bukan Allah yang memaksa seseorang membunuh, tidak gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi mohon persepsinya juga diluruskan. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya takdir itu ilmu Allah. Gambaran maha taunya Allah gitu. Gambaran maha taunya Allah itu nggak kayak kita gitu. Gambaran mau taunya Allah itu bahkan sampai yang mungkin teman-teman yang sering kali kita bahas itu adalah semisal penaklukan Konstantinopel. Itu 750 tahun kemudian baru terrealisir. Tapi ihwal bahwa nanti akan ditaklukkan Allah sudah tahu, bahkan sebelumnya yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu kepada para sahabat dan mereka yakin. Tapi bicara nanti ditaklukkan, bersilih bergantinya bangsa, itu Allah sudah tahu. Maka dalam hadis riwayat Ahmad itu kan jelas Nabi akan ada dipergilirkan sampai waktunya yang Allah kehendaki. Kemudian digantikan oleh para penggantinya sampai Allah menghendaki. Itu ada batasan Allah, maksudnya itu apa? Dalam jangkauan ilmu Allah, dalam jangkauan takdir Allah semuanya gitu. Akan tetapi tidak ada seorang pun, tidak ada yang memaksa manusia untuk melakukan tadi. Misalkan terjadi sejarah ya, kalau kita bicara banyak itu. Ternyata seseorang kayak Ken Dedes sama siapa? Ken Arok ya, seperti itu gitu ya. Ya itu sudah dalam jangkauan ilmunya Allah. Saya masih lihat banyak yang berkerut-kerut, bisa dipahami. Kalau nggak jelas langsung angkat tangan ya, supaya clear Mbak. Keluar ruangan ini nggak pusing. Jadi bicara takdir bukan berarti Allah memaksa kita untuk berbuat sesuatu. Akan tetapi bicara takdir adalah gambaran maha taunya Allah. Sesimpel itu Mbak. Jadi Allah yang maha tahu. Bahkan kita mau ngapain aja Allah tahu gitu. Kalau gitu Allah maksa saya tidak memaksa. Akan tetapi Allah maha tahu. Bahkan maha taunya ya sampai seperti itu. Orang mau ngapain aja Allah tahu. Nah maka kembali tadi, kalau ada korban pembunuhan, berarti itu takdir Allah. Ya, ketika ada seseorang dibunuh, kemudian mati. Taruhlah kejadian ini terjadi. Ini berarti takdir Allah, kehendak Allah. Kalau memang datangnya ajal sudah ditetapkan pada saat itu. Akan tetapi, ada kalanya, pernah baca cerita seseorang berbolak-balik mencoba bunuh diri tapi nggak mati? Kenapa? Mencoba bunuh dirinya ini takdir, ya. Dia sudah mencoba minum baygon, dia mencoba dan seterusnya, itu takdir. Akan tetapi ketika akhirnya dia tidak mati, itu juga takdir, gitu. Inilah maka saya boleh jelaskan, kalau belum datang ajalnya, maka walaupun dia berusaha untuk tadi ya, bunuh diri, dia tidak akan mampu. Gitu. Gimana Mbak? Kalau ada yang mau ditanyakan monggo, nggak apa-apa. Iya. 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 Iya, Mbak sudah jawab sendiri. Jawabannya betul. Iya, maka itu pernah baca berita nggak? Ini 2 kali ya. Saya baca berita di Amerika, satu lagi di Inggris. Yang satu anaknya yang dibunuh, imam masjidnya itu memaafkan.
bahkan memeluk pembunuh anaknya. Masya Allah, ini luar biasa. Kenapa? Sadar bahwa kasihan justru. Kasihan karena apalagi kalau imam masjid di Amerika paham betul ya, suasana di sana tuh sudah seperti apa. Fitrahnya kalau saya boleh katakan sudah dirusak. Fitrah manusia itu sudah dirusak dengan sistem yang ada. Sedangkan ya yang ada adalah yang namanya film ya, membabi buta, film horor dan seterusnya. Ini juga pelajaran yang saya mau sampaikan, tolong jangan film horor itu kalau tidak tahu ya kejadian yang baru-baru terjadi ya. Ada seorang anak SMP, sudahlah dia jiwanya juga sakit, ditambah lagi hobinya nonton film. Ternyata sebelum membunuh balita, dia sudah seringkali membunuh binatang. Sudah praktek sama kucing, sudah praktek sama kodok dan lain sebagainya. Kenapa? Bahkan dia katakan dia tidak menyesal. Dia merasa puas. Nauzubillah. Maka ini saya katakan, film itu kalau tidak ada gunanya, baiknya tidak usah dibuat gitu loh. Kalau hanya untuk mempercontohkan kepada audiens bahwa caranya begini begitu, nggak ada gunanya. Dalam Islam menjauhi sifat yang sia-sia gitu. Nah maka tadi Mbak ya, kembali ke tadi, jadi yang satu tuh contohnya tadi, seorang imam memaafkan ketika anaknya waktu itu mengantar pizza ke sebuah tempat, akhirnya dibunuh, wallahu alam ya, waktu di Amerika. Satu kejadian lagi, imam masjid di Inggris, dia juga mencoba ada usaha pembunuhan, tapi ketika sudah sembuh dia malah memaafkan. Ini Masya Allah gitu. Berarti apa? Apa yang terjadi itu takdir, qadha gitu. Maka bagaimana pensikapan kita kepada takdir? Karena tadi kita sudah bahas, iman kepada qadha dan qadar itu mewajibkan kita untuk ya tadi, ikhlas, pasrah apapun yang terjadi. Nah demikian pula kalau kita punya masalah di masa lalu Mbak, pernah dikecewakan seseorang, pernah ditipu, pernah diapain lagi dan seterusnya. Pokoknya nggak enak deh. Ikhlaskan. Satu-satunya jalan ikhlaskan. Ikhlas kemudian pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrahkan segalanya padamu ya Allah. Sekiranya terjadi banyak hal yang tidak menyenangkan, gantilah dengan yang lebih baik ya Allah. Hamba ikhlas, hamba pasrah. Itu Mbak. Maka kalau ada orang yang kehilangan handphone, kehilangan dompet, misalkan ya, teman kita gitu ya. Ya Allah jatuh dan seterusnya, doakan. Ya Allah yang sabar ya, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Enak nggak? Daripada diomel-omelin, nggak balik-balik juga, wah tambah double-double deh, nggak enaknya gitu. Gimana Mbak? Yang di belakang? Iya. Nah maka sebetulnya ketika seseorang memahami iman kepada qadha dan qadar, harus saya garis bawahi lagi. Kira-kira hidup lebih nikmat nggak? Iya. Kita akan tahu batasan-batasan sampai di titik mana sih kita usaha. Sampai di titik mana sih ya sudah hasilnya begitu ya sudah gitu. Maka kita nggak perlu ngomel, sudah dandan habis-habisan mau ke resepsi, kemudian hujan deras yang ditunggu nggak datang-datang ya, nggak perlu ngomel gitu. Doa Bu, kalau sudah seperti itu, ya Allah, positive thinking itu harus terus dijaga, husnuzon. Jadi kalau misalkan, oh hujan, ya Allah, doakan ya Allahumma shayyiban nafi'an, kemudian minta ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah gitu. Ya udah pasrah. Nah kemudian ini sering kali saya alami ketika saya pulang dari sini sampai stasiun itu, saya biasanya nitip motor di stasiun itu udah gelap ya Bu, di luar itu. Kalau sudah gelap, apalagi Bogor, tandanya mau turun hujan. Yang ada pasrah Bu, nggak ada ngomel-ngomel karena nggak ada gunanya. Maka apa yang dilakukan? Aduh, mau turun hujan sebentar lagi, tinggal doa deh sama Allah. Ya Allah, izinin hamba ya Allah, izinin hamba sampai ke rumah sebelum hujan ya Allah. Tinggal minta. Kalau dikasih, syukur. Kalau enggak apa-apa. Karena sesungguhnya urusan dikatakan ajibna, sesungguhnya menakjubkan urusan kaum muslimin itu. Manakala mereka diberikan ujian, mereka apa Bu? Kalau diberikan ujian, Allah kasih kita ujian, kita bersabar. Masya Allah. Kalau kita diberikan nikmat, bersyukur. Jadi ya kaum muslimin itu sebetulnya cuma ada dalam kedua kondisi ini. Ada kondisi baper tadi? Nggak ada. Ada kondisi sedih? Nggak ada. Jadi yang ada hanya dua. Kalau diberikan nikmat bersyukur, alhamdulillah. Kalau dikasih ujian ya bersabar. Gitu. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bertanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf Mbak, biar clear ya. Karena saya juga khawatir ada yang nggak, ya ada yang miss gitu ya. Karena ini bicara apa? Nanti Mbak pakai buat konsep hari-hari, betul nggak? Iya.
Ya, monggo. Iya. Hmm. Cerita apa mak tadi? Oh, iya iya. Oh gitu. Iya. Ikhlas itu berarti ridho, tidak ada kesedihan lagi. Ya, ikhlas itu ya sudah kalau Allah menghendaki begitu, ikhlas gitu ya, semata-mata karena Allah. Eh, saya cerita sedikit ya. Teman saya itu ada yang sudah punya anak dua, kemudian dia oleh suaminya yang dulu sebelum bercerai, itu hutang banyak sekali di bank. Yang akhirnya teman saya itulah yang melunasi hutang di bank. Sakit hati nggak Mbak kira-kira? Masya Allahnya adalah ternyata dia berikhtiar. Memang bisa jadi nggak mudah, betul nggak? Apalagi sekarang sudah tadi ya, sudah berpisah. Tapi yang luar biasa adalah ketika saya terakhir bertemu, itu dia katakan begini, aduh kalau saya suruh cerita dulu-dulu, saya masih nangis-nangis, sedih gitu. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dia juga minta sama Allah, ya Allah, cabut rasa kecewa hamba ya Allah, cabut kesedihan hamba ya Allah. Minta Mbak begitu. Ikhtiar itu salah satunya begitu, minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah hamba yang terbaik ya Allah. Nah itu. Sekarang dia bilang kalau cerita, ketawa-ketawa Mbak. Itu udah nggak ada itu yang namanya kayak tadi ya sebelumnya, bahkan beruar air mata, nggak ada. Yang ada ketawa-ketawa. Aduh, udah dulu mah nggak ngerti juga deh, kok bisa ya aku lunasin gitu ya. Ratusan juta Mbak. Bukan sedikit gitu. Nah ini, maka kalau dikatakan ikhlas itu apa? Termasuk tadi, mengikhlaskan. Baik, di sini bisa jadi banyak yang masih jomblo. Itu saya juga harus jelaskan bahwa apa? Belum tentu seseorang yang kita harapkan menjadi pasangan kita itu yang terbaik untuk kita. Maka jangan memaksa Allah, jangan mendikte Allah gitu. Kenapa? Lagi-lagi, Mbak tadi saya sudah jelaskan ya. Bicara maha taunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Sedangkan kita di balik tembok ini kita nggak ngerti ada siapa. Betul nggak? Ini cuma dekat berapa meter? Tapi kita nggak tahu ada siapa di balik tembok. Tapi kalau bicara Allah, Allah paling tahu bahkan jodoh yang terbaik untuk kita. Maka sudah satu-satunya jalan mendapatkan jodoh yang terbaik, yang solih dan seterusnya adalah kita berikhtiar untuk menjadi solih juga, memantaskan diri, melayakkan diri. Karena apa? Kata Allah, laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik. Demikian pula sebaliknya. Maka ikhtiar itu yang dilakukan. Dan yang kedua, tadi Mbak yang sudah banyak disebut-sebut, doa. Doa itu anak panah yang tidak pernah meleset, apalagi kalau doanya tengah malam, Masya Allah, pada saat sholat malam. Jadi minta sama Allah. Saya berharap kajian kita rukun iman, walaupun jaraknya panjang-panjang, ada bekasnya sedikit-sedikit. Paling tidak kita harus lebih membiasakan diri kita itu senantiasa merasakan keberadaannya siapa? Si dianya siapa? Allah. Dalam hal apapun. Dan saya mungkin suka cerita ya, komputer rusak, laptop rusak, yang diingat Allah. Apa hubungannya? Kenapa bukan teknisi gitu ya? Karena Allah akan mendatangkan kepada kita, kalau Allah ridho sama kita, Allah akan memudahkan jalan kepada kita untuk apa? Mendatangkan orang-orang yang bisa membetulkan laptop. Walaupun kita nggak nyari. Ini kalau Allah sudah ridho sama kita. Apa sih yang enggak? Ibaratnya begitu. Maka sudah dekati Allah, satu-satunya jalan itu dekati Allah Mbak. Urusan apapun yang Mbak butuhkan hari ini, minta sama Allah. Cuma urusan uang SPP, apalagi cuma uang SPP, Allah buat Allah kecil gitu, apalagi dan yang lain sebagainya. Maka Masya Allah, na'udzubillah, kalau hari ini banyak orang bunuh diri, anak SMP bunuh diri karena nggak bisa bayar SPP, seorang ayah di Jogja bunuh diri karena nggak bisa bayar listrik, na'udzubillah, bisa jadi nggak kenal sama Allah. Kalau kita kenal sama Allah nggak akan kepikir begitu-begitu. Gitu. Baik, ini sudah jelas Mbak. Tadi ada yang diganti, saya salah tulis. Bisa difahami ya, tapi ya. Jadi kalau yang di atas, sesuatu yang kita kuasai, kita bebas memilih, otomatis itu dihisap. Inilah yang nanti di hari akhir kita akan dihitung-hitung semuanya. Ini yang di atas. Sedangkan yang di bawah, kita kenali bahwa apa? Dalam kehidupan ini, Allah memberikan takdir kepada masing-masing yang Allah ciptakan. Di area itu kita tidak dihisap. Termasuk juga kejadian yang sudah terjadi, kita nggak akan ditanya.
Jadi terjadinya itu takdir, akan tetapi sebelum terjadinya itu yang dihisap oleh Allah. Sama-sama ujian, yang satu nyontek, yang satu enggak. Yang dihisap apanya? Perbuatannya, bagaimana dia menghasilkan hasil ujiannya itu. Ujiannya dapat 8, yang satu dapat 5 gitu ya. Itu takdir. Akan tetapi takdir juga harus dilihat nanti, misalkan diperiksa dan seterusnya. Kalau ternyata ada gurunya salah ketik, itu bisa diperbaiki dan seterusnya. Akan tetapi yang terpenting di sini adalah Allah menghendaki kita untuk berikhtiar maksimal. Kalau saya boleh tambahin lagi, ikhtiar iman maksimal. Apa maksudnya? Kalau kita mau berikhtiar, jangan lupa panggil Allah dulu, sebut nama Allah dulu. Bismillah ya Allah, aku ada proyek ya Allah, mudahin ya Allah. Gitu. Lapangkan ya Allah. Sambil mengerjakan itu pun sama, ya Allah, temenin hamba ya Allah, mudahin ya Allah, dan seterusnya. Dan pastikan apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang Allah ridho. Ada hukum syara 5 ya, ahkamul khamsah tahu kan? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita harus kenal itu, Bu. Yang kita perbuat sudah tahu rambu-rambunya di sini. Inilah orang muslim itu, rambu-rambunya di sini. Bukannya lampu merah, lampu hijau, Bu. Tapi ini yang dinilai. Oh, kalau wajib kita harus kerjain. Kalau mubah berarti boleh, dan seterusnya. Begitu, Mbak. Mbak. Ada yang mau ditanya lagi? Yang lain mungkin? Monggo kalau ada yang mau tanya lagi. Mbak Reni? Biasanya ada yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga dengan pembahasan ini membuat teman-teman lebih bisa mensyukuri hidup ya, lebih tenang, lebih happy karena tahu area yang kita harus sikapi itu di mana, bukan di masalah hasil. Jadi kalau ada orang yang hari ini masih, kamu sih kemarin begini, coba, mungkin kita masih mendengar ya, di sekeliling kita masih ada orang yang suka begitu. Kalau sudah bicara hasil terus akhirnya mencari kambing putih, kambing hitam maksudnya. Ini karena dia dan seterusnya. Harus difahami itu semua karena izin Allah. Sudah, ikhlaskan. Gitu. Tugas kita hanya ikhlas, setelah itu minta kepada Allah, ke depan Allah berikan yang lebih baik. Nih saya kasih kesempatan terakhir nih. Masih ada yang mau bertanya enggak? Khawatirnya masih ada yang bingung, enggak? Cukup? Bisa dipahami ya? Mbak, ada yang mau bertanya? Enggak? Baik, berarti kalau sudah seperti itu kita paham ya sekarang. Kalau kita mau menjadi yang terbaik, yang kita lakukan hanyalah tadi, membentuk kebiasaan yang terbaik. Lakukan saja terus menerus. Kalau Allah ridho, insya Allah Allah berikan yang terbaik. Mudah-mudahan juga menjadi satu petunjuk untuk kita bahwa apapun yang kita kerjakan sejatinya ada dalam pengawasan Allah. Tadi sudah dikatakan ya, Maha taunya Allah meliputi segala sesuatu. Bismillah, mudah-mudahan lebih semangat ke depannya, bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu tidak selayaknya menjadi beban untuk kita. Betul Mbak? Dibawa kemana-mana, dulu saya pernah begini, dulu saya pernah, ikhlaskan, yang sudah terjadi ikhlaskan. Bagaimana kalau itu maksiat? Mohon ampun sama Allah. Ikhlaskan itu, keburukan itu juga adalah takdir Allah. Jadi ikhlaskan, berdamai dengan diri sendiri, bertaubat kepada Allah. Pada ke depan mudah-mudahan segala sesuatunya lebih baik. Baik, mumpung kita masih ada umur, ada usia, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita senantiasa berjalan di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Allah bimbing kita selalu, Allah tuntun kita selalu, Allah berikan kita selalu petunjuk. Amin Allahumma amin. Semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.